Thank you Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu mungkin speech-nya ini tidak akan semenarik speech-nya Pak AHY. Tapi Anda duduk di sini bukan untuk saya tapi para pembicara. We have great speakers yang akan maju ke depan kita ini. Ada keempat pembicara yang menjadi mungkin pemikir-pemikir terbesar untuk foreign policy di Indonesia. Teman-teman, saya mulai dengan 3 angka. Kita bermain sedikit sebelum kita mulai. Saya punya 3 angka, 10, 12, 25. 10, 12, 25. Ring a bell nggak? Tentu tidak, saya yakin pasti. Saya mau mengungkap angka pertama, 10 itu adalah jumlah negara yang dikunjungi oleh Coldplay selama tour Music of Spheres mereka. Dari Oktober 2024 sampai akhirnya yang terakhir itu kalau tidak salah itu September 2025. 10 negara dikunjungi oleh Coldplay. 12, ada yang bisa nebak nggak? 12 kira-kira siapa? 12 adalah jumlah negara yang dikunjungi oleh Blackpink. Sepanjang tour mereka 2024 sampai 2025. Dan masih akan lanjut lagi. Ada Blinks di sini. Blinks mana suaranya? Masa Blinks segitu doang suaranya? Blinks mana suaranya? Harusnya pakai latar lagu Blackpink ya harusnya. 12 negara dikunjungi. Oke, memang mereka sempat hiatus dulu ya 2024 ya. Harusnya lebih banyak ya. Tapi setidaknya sampai terakhir 12 negara. Angka terakhir 25. Ada yang bisa nebak 25 tuh siapa kira-kira? Siapa? Taylor Swift. Taylor Swift cuma 16 Eras Tournya 2024, nggak nyampe 25. 25 siapa? 25 adalah jumlah kunjungan luar negeri Presiden Republik Indonesia sejak menjabat dari Oktober 2024 hingga hari ini. Jadi kalau ditanya lebih rockstar mana Chris Martin sama Pak Prabowo, jawabannya adalah kalau ditanya Jenny sama Pak Prabowo lebih rockstar mana? Jenny. Kalau yang Blix tetap jawabnya Jenny. Yang pasti lebih banyak perjalanan Pak Prabowo karena selama Oktober sampai sekarang 25 negara. Indonesia teman-teman punya ambisi yang besar. Tadi kita sudah mendengarkan 25 negara di kunjungan. Pasti ada tujuan-tujuannya. Ini baru jumlah negara. Belum pidato-pidato yang diberikan baik itu di sidang umum PBB, D8, KTT ASEAN, APEC. Hingga mungkin salah satu kemarin yang juga menarik pada saat kunjungan ke Kairo untuk Peace Summit. Nah, dari kunjungan-kunjungan ini terlihat memang ambisi Indonesia cukup besar. Indonesia tidak lagi mau menjadi negara yang terbawa oleh arus geopolitik. Kenapa? Karena terlalu penting. Momennya ini terlalu penting. Di tengah transisi sosioekonomi yang tadi digambarkan Pak AHY, di tengah implementasi AI yang saya yakin teman-teman di sini mungkin AI sudah dipergunakan setiap hari. Siapa yang pakai AI setiap hari? Setiap hari. Ya kan, mulai dari belajar sampai besok makan apa, cara masak isi kulkas saya gimana, semua sudah pakai AI. Tapi jangan salah teman-teman, bahkan para pemimpin-pemimpin di perusahaan dan organisasi juga sudah mulai memakai AI untuk menentukan pilihan mereka. Kemarin malah salah satu inisiatornya Twitter, Jack, sudah menggunakan full AI untuk menentukan siapa karyawan yang akan diangkat posisinya. Mengkhawatirkan nggak? Mengkhawatirkan nggak kalau Anda sudah dekat-dekat, udah ikut diajak atasan makan-makan, ujung-ujungnya nggak kepilih karena kedekatan tidak lagi menjadi patokan, itu malah bagus ya sebenarnya ya. Merit, tapi AI bisa jadi menentukan masa depan kita. Waktunya terlalu penting, tapi apakah Indonesia siap? Karena kunjungan saja tidak cukup, kunjungan ini bahkan berargumen justru yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah kunjungan. Kerja-kerja detail tersebut. Nah, kita akan mencoba mengawal hal tersebut dan inilah yang akan dikawal oleh para diplomat dan semua stakeholder. Catatannya adalah ambition will show you where you wanna go, but only good governance will take you there. Setuju nggak?
Kita nggak boleh berhenti di ambisi. Karena itu kita akan bahas an overview of President Prabowo's foreign policy in the first year, direction, trends, insights, patterns, management, and possible blind spots. Kita akan undang para pakar dalam bidang ini. Yang pertama adalah seorang pakar geopolitik, salah satu pakar geopolitik dan kebijakan luar negeri paling berpengaruh di Indonesia dengan pengalaman panjang sebagai akademisi dan penasehat pemerintah. Dan saat ini beliau merupakan salah satu co-founder juga dari FPCI dan senior fellow di FPCI. Kita sambut Profesor Dewi Fortuna Anwar. Dan pembicara kedua adalah ilmuwan politik dengan keahlian dalam demokrasi, kebijakan politik, dan dinamika politik Indonesia dan mancanegara. Saat ini menjabat sebagai Dean Faculty of Social Studies UIII dengan Senior Fellow di CSIS. Kita sambut Dr. Philips Vermonte. Selamat datang Prof, silakan. Ini sudah sesuai nama. Dan pembicara ketiga adalah pemikir strategis, seorang diplomat senior yang telah lama membentuk arah pemikiran pertahanan dan diplomasi Indonesia. Beliau juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Inggris, Irlandia, dan IMO. Dan saat ini adalah Senior Fellow di CSIS Indonesia. Kita sambut Dr. Rizal Sukma. Ambassador, welcome. Silakan. Dan yang keempat, siapa di sini pembaca Jakarta Post? Jakarta Post? Ada? Yang langganan? Kok lebih dikit tangannya? Oke, you're an avid reader, I see. Yang keempat ini, buat pembaca Jakarta Post pasti sudah tidak asing dengan tulisan-tulisannya dan mungkin juga mengetahui bahwa cukup vokal untuk menyuarakan secara objektif. Beliau adalah seorang jurnalis dan kolumnis yang pengamatannya di Jakarta Post dan omong-omong media banyak mempengaruhi pemahaman publik soal politik dan kebijakan luar negeri. Saat ini menjabat sebagai Editor-in-Chief omong-omong media. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Abdul Khalik. Tadi kita mau pakai musik The Rock sih pas masuk, tapi kayaknya lagi habis audionya. Silakan Mas Abdul Khalik. Let's give a round of applause untuk seluruh pembicara kita, teman-teman. Jadi sedikit pun saya tidak meragukan keahlian para pembicara kita. So Bapak Ibu, anytime you want to jump in, please do that. Kapanpun mau menyambung, mungkin membantah perkataan dari pembicara lainnya ataupun mau menambahi, silakan. Kalau nggak enak motong, nanti angkat tangan sedikit, saya yang akan memberikan waktunya. Bukan memotong juga sih, tapi saya akan memberikan waktunya. Oke, saya mulai dari sini. Pertama-tama, 25 kunjungan, sekian banyak pidato. Saya mau tahu dulu dari setiap pembicara, bagi Anda dengan latar belakang Anda masing-masing. Dari manakah kunjungan ataupun pidato yang paling mungkin ya, mengusik sesuatu bagi Anda? Mengusik dalam arti, menurut saya ini berpengaruh pada Indonesia. Atau mengusik dalam arti, seharusnya tidak begitu ngomongnya, atau apapun itu. Tapi kunjungan atau pidato yang mana? Agar kita bisa mengecilkan, kalau kita bahas 25-25-nya waktunya nggak cukup. Tapi kita kerucutkan pada beberapa pertemuan-pertemuan tersebut. Saya mulai dengan Profesor Dewi Fortuna Anwar terlebih dahulu. Yang mana Prof? Ya, yang saya sudah mengikuti pidato Pak Prabowo sudah sejak lama. Ya. Jadi sebenarnya banyak pidatonya yang mengesankan. Oke. Kalau sebelum yang dia jadi presiden, yang membuat heboh, kontroversial itu pidato dia di Shangri-La Dialogue. Tahun 2023 kalau tidak salah ya. Ya, ketika beliau dengan cukup confident waktu itu dan ternyata cukup visioner. Karena beliau mengutarakan proposal untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraine. Dan itu jauh menurut saya lebih adil dari yang diusulkan oleh Presiden Trump terhadap Ukraine sekarang. Tapi itu dulu ya, tapi itu menimbulkan kontroversi karena marah itu yang negara sahabat Ukraine marah karena dianggap ini seolah-olah mengakui agresi Rusia dan sebagainya. Nah tapi selama dia jadi presiden, saya menyimak dari awal sampai akhir pidato dia di PBB. Dan ini pertama saya senang sekali bahwa Presiden Indonesia akhirnya hadir lagi di sidang umum PBB setelah absen sebegitu lama. Setiap tahun Pak Jokowi tidak pergi ke PBB, saya marah. Dan saya ungkapkan kemarahan itu sering ya, karena paling kurang sekali lah ya dalam 10 tahun pergi. Tapi tidak datang dan Pak Prabowo saya senang pergi. Dan dia dapat kesempatan pidato nomor 2 setelah Presiden Trump
yang aneh bin ajaib pidatonya. Karena berpidato Trump berpidato di PBB, tetapi betul-betul ingin menghancurkan PBB, ingin menghancurkan hukum internasional, ingin menghancurkan sistem multilateralisme yang dulu justru sangat didorong dan dukung, ditopang oleh Amerika Serikat. Jadi dia betul-betul undermining all the system ya. Yang ini. Di rumah mereka sendiri. Gitu. Dan termasuk mengatakan bahwa climate change itu seorang kebohongan ya. Jadi saya senang sekali karena pidato Presiden Prabowo menjadi tepat sasaran. Jadi bukan jadi normatif karena seolah menjawab poin per poin dari pidato dari Pak Trump tersebut ya. Terutama dia bilang when they say climate change, I come from Indonesia, climate change is real katanya ya. Dan kemudian berbicara tentang pentingnya kerjasama, pentingnya multilateralism dan sebagainya. Jadi saya tidak selalu memuji Pak Prabowo, tetapi untuk pidato yang di PBB, untuk temanya oke. Walaupun it could be done more coherently, structurally, mungkin perlu ada copy editor yang lebih baik, tetapi esensi dari pidatonya itu baik. Oke, itu yang paling jadi catatan untuk Anda ya. Saya beralih ke Dr. Vermonte. Yang mana? Saya coba dekati pertanyaannya dengan perspektif lain. Sebetulnya banyaknya perjalanan itu saya lihat tugas saya sekarang sebagai akademisi. Ya, sekarang akademisi nih, kita jelaskan dulu ya sebagai akademisi kalau sini. Mencari pattern kan? Ya. Jadi kalau saya perhatikan, dengan kunjungan berbagai negara itu ada satu benang merah menurut saya, yaitu yang dilandaskan pada, kalau boleh saya pakai 3 huruf ya, 3D, itu kan diplomasi, defense, dan development. Ya. Jadi dalam semua perjalanan yang dilakukan, 3 tema ini yang selalu diucapkan dan disampaikan oleh Presiden dalam berbagai forum yang dihadiri. Mau itu APEC waktu itu atau G20 Summit, pertemuan D8. Dan sebetulnya saya setuju dengan Prof. Dewi Fortuna Anwar barusan, puncaknya itu dibungkus dalam pidato Presiden di Majelis Umum PBB. Karena di sana dibicarakan mengenai pembangunan, mengenai sistem multilateral yang diperlukan, dan juga issue of the day waktu itu adalah bagaimana mencapai perdamaian. Dan itu semua harus dilakukan lewat lembaga-lembaga multilateral yang oleh banyak negara, terutama negara superpower hari ini, itu diabaikan forum-forum multilateral ini. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina misalnya, itu secara total mengabaikan WTO misalnya. Itu kan forum yang sebetulnya disepakati oleh seluruh negara untuk menyelesaikan dispute mengenai trade, tapi itu tidak digunakan. Kemudian juga dalam konteks PBB dan lain-lain, hukum internasional itu tidak terlalu dihormati. Sementara buat negara seperti Indonesia, hukum internasional itu mungkin adalah the last defense kira-kira gitu. Sebagai negara yang mungkin di diskusi FPCI kali ini kan tema middle power mengemuka, itu adalah last defense dari negara-negara semacam Indonesia dengan middle power atau negara-negara global south tadi yang disampaikan oleh Pak AHY. Sehingga 3D ini dikunci oleh Presiden waktu itu dalam pidato di PBB. Jadi setiap forum itu saya perhatikan, sebetulnya tidak ada yang kalau kita bilang mungkin di G20 lebih bagus atau di APEC lebih kena. Tetapi menurut saya karena ada 3 benang merah huruf 3D itu tadi, diplomasi, defense, dan development, rangkaiannya itu menurut saya yang lebih penting untuk kita gali, kita kritisi, kita berikan pemikiran-pemikiran gitu. Kalau memang menurut saya benang merah yang ingin dilakukan oleh Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini. Oke, jadi masih pidato di sidang umum ya, masih ya Majelis. Berarti dari 25 perjalanan paling penting perjalanan yang itu. Kalau yang ditanya pidato iya, tapi itu puncak dari 3 benang merah huruf tadi. Oke, alright. Saya ke Ambassador Rizal, buat Anda sendiri yang mana Ambassador? Sebenarnya banyak ya, ada beberapa speeches yang tentu penting ya untuk buat kita untuk bisa dapat apa sebenarnya yang menjadi arah strategis dari luar negeri Indonesia. Tapi saya ingin
sepakat dengan Philips karena sama-sama dari CSIS bahwa memang pidato di UN itu menjadi salah satu faktor yang semakin mempertegas dua tren besar yang kelihatan selama setahun ini. Yang pertama, ekspresi keinginan untuk berpartisipasi pada level global. Yes. Yang kedua, fokus pada upaya untuk membangun reputasi Indonesia sebagai a member of the international community, itu kelihatan. Dan speech di UN itu memang bisa contribute kepada dua tren besar itu tadi. Karena dia paling tidak mengandung ada 3 hal penting yang tadi juga sempat disebut oleh Pak Menko yang menjadi agenda politik luar negeri Indonesia. Nah, namun saya ingin highlight 3 hal dari pidato di PBB itu. Yang pertama, fokus kepada peace building dan keinginan Indonesia untuk memainkan peran besar di dalam membangun the global peace itu tadi, global stability. Yang kedua, Presiden juga menekankan pentingnya multilateralisme ya sebagai platform di mana yang disepakati oleh banyak orang kecuali oleh Amerika Serikat barangkali ya, itu adalah sebagai satu-satunya cara di mana negara itu bisa bekerja sama untuk benar-benar membangun sebuah tatanan dunia yang baik. Yeah. Yang ketiga, Presiden juga menyinggung soal institutional reforms. Dan ini berbicara mengenai berbagai perubahan yang dibutuhkan memang karena dunia itu sudah berubah dan sebagainya. Nah, tapi tantangannya sekarang adalah tadi disebutkan juga bagaimana mengisi kontennya, isinya itu apa. Kita bicara multilateralisme penting, kita harus pertahankan. Apa sih yang kita siapkan untuk bisa memfollow up itu. Ya. Dan institutional reform seperti apa? Apa kita punya gagasan enggak untuk misalnya mereform UN Security Council atau mereform badan-badan PBB yang lain? Gagasannya apa? Nah, ini yang sekarang saya kira dialog-dialog seperti ini penting untuk diperbanyak sehingga muncul gagasan-gagasan yang bisa menjadi ataupun mengisi framework yang telah diberikan oleh pemerintah gitu. Kita sepertinya nanti akan membahas lebih jauh sana karena seperti tadi ya bahwa ambisi itu tidak cukup, mungkin sudah ada beberapa pernyataan-pernyataan besar yang keluar, tapi what next, bagaimana turunannya ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, kalau enggak ya enggak kejadian juga gitu. Saya lanjut ke Mas Kholik, Mas Abdul, jawabannya nggak boleh saya setuju dengan 3 pembicara lain tentunya karena latar belakangnya sudah berbeda gitu. Anda sendiri, apa yang menarik perhatian Anda dari 1 tahun perjalanan maupun pidato Pak Prabowo yang sudah disampaikan? Iya, susah juga nih ngomong paling akhir udah diambil semua ya. Tapi gini, saya standby sama tulisan saya ya, Jakarta Post yang ketika membahas pidato Pak Prabowo di General Assembly itu menurut saya kelihatan sekali pidato itu kurang masukan, kurang input dari berbagai elemen-elemen atau stakeholder di foreign policy ya, yang harusnya bisa memperkuat pidato tersebut. Jadi secara yang paling menonjol menurut saya pidato tersebut itu yang menurut saya paling penting adalah moral reality-nya tuh nggak cukup kuat. Jadi ketegasan moralnya itu nggak ada menurut saya di pidato itu. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, pidato tersebut karena mungkin yang memberi masukan itu tidak mengerti, itu tuh tidak historis gitu, ahistoris. Jadi seolah-olah kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel itu yang dulu-dulu itu tidak tergambarkan dalam pidato tersebut. Harusnya ada paling enggak harus ada condemnation dulu, dia harus mengkondem dulu lah. Ya kan, Israel itu apapun tindakannya itu, karena itu dan di pidato itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, secara logik pidato tersebut itu memang menurut saya, dan ini saya udah tulis itu untuk level presiden itu sangat amatir kalau menurut saya. Jadi sorry to say, lebih banyak orang lagi harus terlibat
Oke. Ini kan puncak dari pidato presiden Langsung ada petirnya loh ini Mas Ya, Wali dari begitu dalam ngomong. 1 tahun ini itu puncaknya. Jadi semua siapapun itu yang memang punya keahlian harusnya memberi sumbangan dan harus diterima oleh presiden untuk mewakili Indonesia di forum dunia. Tapi Anda yakin kapasitasnya sebenarnya kita punya kalau mau seperti tadi Anda bilang seharusnya tidak boleh ahistoris, seharusnya kita lebih berbobot menyampaikannya, we have the capacity, ada kapasitasnya seharusnya gitu. Menurut Anda Mas Abdul? Iya, kita punya Kementerian Luar Negeri yang sangat-sangat hebat ya menurut saya. Punya sejarah panjang, punya orang-orang diplomat-diplomat yang menurut saya one of the best di salah satu yang terbaik di Southeast Asia. Okay. Saya mengikuti dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, dari Megawati, SBY, terus Pak Jokowi, terus sekarang ini, itu saya berbicara dengan banyak diplomat dan saya sangat mengerti mereka itu punya kemampuan, punya kapasitas, punya ide-ide yang menurut saya harus didengar oleh dunia gitu. Jadi kalau channelingnya ke presiden itu terputus, akan sulit gitu. Itu akan bukan foreign policy tapi one man's policy gitu. Nah saya mau ke apa yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak AHY mengenai dan ini seluruh dunia menghadapi apakah akan ada peralihan kekuasaan gitu. Ini Ray Dalio aja mengatakan setiap berapa ratus tahun sekali akan ada perpindahan kekuasaan dari Inggris ke Amerika dan sekarang kemungkinan dari Amerika ke timur gitu. Sehingga tadi dikatakan nggak ada jawaban yang salah. Apakah Indonesia tetap bebas aktif, non-blok? Apakah Indonesia harus lebih berat ke kiri ataupun ke kanan? Kita tidak tahu sebenarnya. Kalau pragmatis mungkin orang akan menjawab tadi dikatakan, oh karena China lagi kuat-kuatnya, China is the future, mungkin akan ke sana. Tapi di sisi lain juga tentu ada alasan-alasan tertentu untuk tetap dekat kepada negara-negara barat, khususnya melalui Amerika. Nah, dari sudut pandang ini saya ingin tahu, kalau para ahli mungkin bisa berbicara mengenai nalarnya, tapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, apakah ini tergambarkan arahnya? Dan juga persepsi, nanti saya ke Mas Abdul Khalik lagi, mengenai persepsi juga dari apa yang dilakukan Pak Prabowo dan persepsi yang ditangkap oleh masyarakat, karena itulah yang ditulis oleh media. Prof, Anda sendiri melihat apakah tergambarkan, apakah kita akan lebih berat atau tetap di tengah? Ya, terima kasih. Saya menulis op-ed sebenarnya di Tempo 1 tahun politik luar negeri Pak Prabowo. Saya sangat menikmati terus terang kolomnya Mas Abdul Khalik, walaupun I think you a bit harsh. Ya. tapi itulah bagiannya bagus itu. Tapi ini saya kira kalau kita hanya bandwagoning yang kuat, itu ini kan gonta-ganti. Amerika kuat, kita condong ke Amerika Serikat. Rusia kuat, kita condong ke Rusia. Kemudian sekarang Cina kuat, kita condong ke Cina. Itunya ya saya kira itu politik luar negeri. Apa itu? Bukan bambu ya, yang di lereng gitu, yang kemana angin bertiup kita ke situ. Katanya bukan bebas aktif tapi tergiring reaktif. Ya, tergiring dan reaktif namanya. Tapi saya kira founding fathers kita, Pak Muhammad Hatta sudah mengatakan kenapa kita harus bebas aktif. Bebas dan aktif itu bukan netral, bukan tidak memilih ya, kita tetap memilih, barangkali pemilihannya kadang-kadang fungsional. Ya, dalam bidang keamanan kita lebih dekat ke Amerika sampai sekarang masih begitu, dan negara-negara barat. Karena selama ini memang teknologinya lebih bagus. Tapi begitu Cina punya teknologi bagus ya kita beli juga ya. Tetapi ekonomi misalnya Bali banyak ke Cina. Tapi untuk mengurangi dependensi, resiko, vulnerabilitas, kita juga harus diversifikasi. Jadi saya senang sekali dengan jawaban hebat sekali dari anak SMA tadi. Ya, bahwa kita tetap harus bebas aktif dan harus punya prinsip dan mengedepankan kerjasama gitu. Kalau saya melihat kebijakan Presiden Prabowo ini, dia ingin iterasi dari politik bebas aktif yang lebih aktif lagi, hiperaktif kadang-kadang. He likes to travel ya, jadi dia senang sekali collecting mileage gitu ya, banyak sekali kunjungan ke negara dan berulang-ulang ya. Apakah itu efektif atau tidak, itu lain perkara. Yang jelas memang
kelihatan hadir, kelihatan visible. Tapi saya mengkritik. Kalau ini Mas Timothy belum bertanya ya, tetapi di dalam politik luar negeri, dalam hubungan diplomasi, kunjungan pertama itu menaruh nilai signifikansi yang tinggi. Negara mana yang kita pertama kunjungi dikunjungi awal ya. Ya. Selama ini konvensinya di ASEAN adalah begitu ada pemimpin ASEAN baru terpilih, negara pertama yang dikunjunginya adalah negara tetangganya di dalam ASEAN. Ya. Apakah itu salah satu ya, mana yang kita anggap penting, tapi yang utamakan adalah our neighborhood. Ya. Australia, apakah dia partai liberal Perdana Menterinya atau partai buruh Perdana Menterinya, tetangga terdekat yang dikunjunginya selalu, yaitu Indonesia. Ya. Jadi ini adalah kalau good neighbor policy, neighbor itu adalah tetangga yang terdekat dulu, bukan tetangga jauh. Ya, Ya. Karena Neighbor ada kan, juga ya. tetangga. Kalau when you say neighbor, you mean itu adalah tetangga, ya bukan yang tinggal 3.000 mil yang jauh. Ya. Jadi saya terus terang mengkritik. Begitu Pak Prabowo ini berubah 180 derajat posisinya. Ketika beliau di oposisi kan mengecam habis-habisan kebijakan Pak Jokowi yang terlalu dekat dengan RRT. 2014, 2019, 2024 pun mengecam itu ya. Ini digadaikan kita ini sudah tidak merdeka lagi. Negara kita dikuasai asing, ini macam-macam ya. RRT begini, bukan main itu, tinggal diputarin aja videonya. Tapi begitu dia dinyatakan menang oleh KPU, belum dilantik, negara yang pertama dikunjungin RRT. Oke, begitu selesai dilantik, negara yang pertama dikunjungan RRT. I say, what is going on? Oke. Apa yang terjadi? Di dalam apa yang terjadi begitu ya? Flip and flop begitu ya. Iya, kita omnidirectional. Kita mengunjungkan, tetapi saya tetap I stand by my criticism. It should not have happened. Ya. Oke. Dalam continue-nya apakah ini menurut Profesor sudah agak dinetralisirkah dengan kunjungan-kunjungan lainnya? Ada. Jadi memang setelah itu berkunjung kemana-mana ya. Oke. Tapi kunjungan ke region masih belakangan. Jadi good neighbor polisinya ke benua mana dulu ya. Oh, justru bukan yang sekitar ke benua-benua yang lain dulu dikunjungin, baru Asia Tenggara ya. Oke. Jadi tapi akhirnya itulah salah satu blind spotnya menurut saya, ada persepsi bahwa Pak Prabowo lebih mementingkan menjadi pemain pada panggung global dan kurang memerhatikan panggung regional. Jadi begitu. Ya, dan persepsi ini mungkin juga dimiliki oleh negara-negara yang menyaksikan gitu. Nah, saya mau mungkin mewakili dari luar yang menyaksikan, Mas Abdul Khalik. Pada saat itu juga apakah membacanya demikian gitu, bahwa sudah ada arah-arah yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, yang manakah apakah akan lebih memihakkah atau tetap ditunjukkan secara netral? Anda sendiri menangkapnya apa, Mas Abdul Khalik? Ya, kalau saya gini, Prabowo itu panggungnya dunia global ini itu panggungnya Pak Prabowo sebenarnya. Panggung di mana this is eranya strongman gitu. Ya. Jadi panggungnya itu dia tuh temen-temennya sama gitu. Ya kan Trump, Xi Jinping, Modi, ya. Xi Jinping, Putin itu kan Strongman. kira-kira sejenis lah. Jadi tuh Dengan sangat sederhana lah gitu ya menggambarkannya. dengan setipe lah gitu. Strongman lah pokoknya kita. Ini pujian buat Pak Prabowo ini. Ya. Ya. Oh, Jadi maksud saya udah tulis juga, itu stage-nya tuh udah cocok. Dia lahir sebagai presiden pada saat yang tepat untuk aktif di dunia global karena masanya adalah masa di mana penduduk dunia itu mungkin ya sekarang ini mengalami hal yang mungkin saya sebut demokrasi fatigue. Jadi demokrasinya itu terutama di Indonesia itu belum bisa menghasilkan apapun yang dirasakan oleh masyarakat. Nyoblos saja. Tapi apa hasilnya? Itu membuat orang lelah gitu. Ya kan? Ya. Demikian kayaknya itu agak menjadi tren dunia. Sehingga timbul nih strongman yang agak
menepikan prinsip-prinsip demokrasi begitulah. Oke. Sehingga ini memang momen yang menurut saya tepat buat Pak Prabowo. Cuma permasalahannya saya pikir kita lihat ya beberapa event itu, menurut saya Pak Prabowo itu belum confidence gitu. Oh ya? Yes, dia itu begini, misalnya sikap dia terhadap Trump, terlalu seolah-olah mencari muka ke Trump gitu, ya kan? Bagaimana, misalnya ini contoh paling tepat adalah saya nggak tahu kenapa dia nggak datang ke G20, ya, karena Trump nggak datang. Kalau menurut saya, kalau Trump datang dia kemungkinan akan datang. Ini tapi Ini perkiraan menurut saya, ya kan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa Pak Prabowo harus menghilangkan perasaan insekuritasnya dan lebih confidence sehingga dia itu tidak perlu seolah-olah tuh bagaimana membuat Trump senang, ya kan? Oke. Seperti itu. Seperti ini satu contoh yang paling agak akhirnya itu kelihatan akibatnya itu malah merugikan Indonesia adalah ketika Trump itu trade war-nya ini. Oke. Kan itu cepet-cepet dia nelpon Trump seolah-olah itu adalah suatu keuntungan buat Indonesia. Akhirnya kelihatan di ujung itu Indonesia yang paling jelek akhirnya dapat tarifnya. Banyak sekali hal-hal yang harus dibayar Indonesia untuk dapat 19%. Sedangkan negara lain ternyata dapat segitu 20-19% itu tanpa attachment gitu. Jadi ini menurut saya persoalan tadi mungkin yang lain bisa share tapi kira-kira gitu inian saya. Iya. Tadi kayaknya kalau di belakang bicaranya lebih ini lagi sebenarnya ya. Jadi saya agak hati-hati juga nih ngasih ke Mas Atul kalau lagi nih. Kita baca di tulisannya juga nih. Oke, saya mau mencoba untuk melihat karena saya bilang tadi ya, waktunya ini terlalu penting untuk kita untuk terbawa gitu. Karena di saat dunia ini sedang mencoba ini ya, the next world order, kita lagi melihat ekonomi akan membawa ini kemana. Geopolitik akan membawa hubungan antar negara kemana. Keputusan para strongman ini akan mempengaruhi badan-badan unilateral ini dengan cara apa dan lain-lain. Kita lagi mencoba melihat itu. Di tengah juga transformasi digital yang masuk ke dalam ekonomi juga gitu dan bahkan pemerintahan. So ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat krusial untuk menentukan posisi Indonesia itu sedang berada di mana gitu dan bagaimana kita terlibat dalam membentuknya. Nah, seperti tadi dibilang bahwa ini nggak bisa kalau hanya melalui kunjungan, nggak bisa hanya melalui disepakati saja. Ada banyak kerja-kerja yang harus dilakukan setelah itu. Ada banyak koordinasi. Ini mungkin untuk Ambassador Rizal yang bisa menjawab juga. Ada banyak koordinasi yang harus dilakukan setelah pertemuan-pertemuan high level tadi. Setelah ada tanda tangan antara pertemuan high level kita dengan high level negara tersebut gitu. Nah, saya ingin tahu apakah ada perubahan di tengah kondisi seperti ini, apakah koordinasi itu menjadi lebih penting bahkan dibandingkan juga dengan mungkin 20 tahun lalu, 15 tahun lalu. Dan seperti apa sebenarnya bentuknya? Kalau ada sebuah kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara kita ke negara lain, lalu ada kesepakatan yang terjadi di situ, what happens next actually? Mungkin Ambassador bisa menjelaskan dan siapa saja yang terlibat sebenarnya? Terima kasih. Sebelum saya jawab itu saya boleh berbeda dengan Bu Dewi ya. Boleh. Mengenai kunjungan presiden yang pertama ke luar negeri. Boleh. Bu Dewi ini disertasinya tentang ASEAN. Jadi buat beliau ASEAN itu adalah segala-galanya. Jadi harus ASEAN dulu. Saya disertasinya tentang China. Jadi, sekarang China itu penting gitu. Jadi begini, kemana seorang presiden pergi, menurut saya itu tidak selalu harus dimaknakan sebagai bahwa negara itulah yang paling penting. Nah, tapi ada mungkin konteks tertentu. Saya bisa memahami kenapa Presiden Prabowo memutuskan untuk ke Beijing,
Karena kalau kita lihat pidato-pidato beliau tahun 2014, 2019 seperti yang dikatakan oleh Bu Dewi tadi, itu menimbulkan banyak sekali ketidakpastian, keraguan-raguan di Beijing mengenai kemana nih Indonesia pasca Jokowi ini, apakah akan tetap committed dengan semua agreement, dengan semua deal yang sudah dicapai dengan China. Dan saya kira kunjungan Presiden Prabowo ke sana itu adalah to ensure bahwa Indonesia is still committed to all the agreements, all the deal that we have signed with China selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Itu saya kira yang kedua, untuk memastikan bahwa Indonesia akan tetap negara yang tidak akan mengubah secara fundamental politik luar negerinya. Untuk kemudian, karena kan dipersepsikan pada waktu itu mungkin karena agak kritis kepada China, maka Presiden Prabowo akan bergeser ke Amerika. Jadi ada khawatir itu. Nah, kunjungan dia ke China itu juga menurut saya alleviate those kind of concerns on the part of Beijing gitu. Nah, tapi kemudian kan seperti Pak Timothy tadi sampaikan juga bahwa setelah itu kan banyak kunjungan-kunjungan dan juga inisiatif-inisiatif yang kemudian menunjukkan kembali directionnya, kayaknya masih tetap ingin menunjukkan bahwa we do have agency, we do have the strategic autonomy. Hanya masalahnya strategi clarity-nya nih yang belum jelas kan, mau kemana aja. Itu perbedaan mungkin cara pandang antara Bu Dewi dengan saya. Yang kedua soal follow up, yaitu follow up itu memang biasanya the agreement pada level kepala negara ataupun kepala negara menyampaikan sebuah gagasan, itu biasanya kemudian semuanya koordinasi bergerak. Itu bisa dikoordinasi oleh Kementerian Menko bidang Polkam, atau juga ada lead sektornya tergantung dari apa kesepakatan yang disepakati ya. Jadi di situ ada Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perdagangan kalau dia menyangkut trade dan sebagainya. Kemudian juga kepada hal-hal yang bersifat bilateral, itu kedutaan besar juga menjadi penting ya, terlibat di dalam upaya untuk memastikan implementasi follow up itu akan terjadi. Nah, tentu dalam dunia yang semakin kompleks sekarang, koordinasi itu menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Nah, ini keterlibatan dari awal dari semua stakeholders, terutama state institution, itu menjadi compulsory, menjadi wajib gitu. Karena kalau mereka tidak tahu, tiba-tiba sebuah kesepakatan muncul, nah itu agak sulit mengharapkan Kemlu ataupun Kemhan dan Kemdak itu bisa melakukan koordinasi untuk memfollow up apapun yang disepakati pada level summit, pada level kepala negara gitu. Kenapa menjadi penting? Tadi Pak AHY saja di terakhir itu mencatat bahwa seharusnya yang sedang kita lakukan ini adalah strengthening our foundations at home, memperkuat fondasi kita di rumah sebelum kita leading with character in the world gitu. Sehingga ini yang dikhawatirkan begini, bahwa ada kunjungan-kunjungan yang terjadi itu yang berlangsung karena itu tadi Pak Prabowo punya ambisi menunjukkan Indonesia seperti apa di luar sana gitu. Tapi di sisi lain apakah siap, karena ini tidak akan bisa terrealisasi, tidak akan bisa berdampak seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia kalau tidak diikuti oleh aturan-aturan dan cara kerja turunannya yang juga baik, rapi, matang, dan semua itulah gitu. Jadi ini harus benar-benar matang gitu. Nah, Mas Abdul Khalik, saya mau mengutip salah satu artikel Anda. Anda pernah menulis mengenai, ini mohon maaf, excuse my French ya, l'estat c'est moi. Yang Anda tulis bahwa jangan sampai ini yang terjadi di Indonesia begitu. Bahwa pada saat sebuah kunjungan itu terjadi, pertemuan itu terjadi, memang ini sudah sesuatu yang direncanakan, memang punya target, memang akan di follow up. Nah, apakah menurut Anda kita sudah setahun setelah ini we're on a better track menurut Anda? Sudah lebih baik lagi dan bukan sesuatu yang mungkin Pak Prabowo secara pribadi memang lebih kepada ambisi Pak Prabowo menunjukkan inilah Indonesia. We're strong, kita siap dan lain-lain. Ya, tulisan saya sangat jelas ya, dan itu pendapat saya bahwa memang pelibatan terjadi pelemahan di institusi, terjadi pelemahan Kementerian Luar Negeri di bawah kepresidenan Pak Prabowo. Dari mana Anda bisa melihat? Pertama, penunjukan Menteri Luar Negeri dulu,
saya bukan apa namanya mau mengecilkan menteri yang sekarang, menteri luar negeri sekarang, tapi pengalaman Indonesia kan pernah punya menteri di luar jalur karir, itu tidak masalah gitu loh. Cuman kalau kita memilih menteri luar negeri dari jalur non karir dan dia tidak punya kapasitas dan tidak punya hubungan dan tidak tahu birokrasi Kementerian Luar Negeri, itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu melemahkan. Karena dia tidak bisa mengumpulkan daya dari sumber dari Kementerian Negeri untuk menjadi satu suara yang bisa memberi masukan yang baik buat presiden. Oke. Ya kan? Ini sudah banyak, terus terang saya berbicara dengan beberapa orang di Kementerian Luar Negeri ya, dan banyak komplain gitu, bahwa memang untuk banyak hal itu tidak diikutkan gitu loh, Kementerian Luar Negeri itu. Mungkin terlalu cepat geraknya, mungkin gitu, atau apa? Menurut saya bergerak cepat itu penting. Begini, jadi personalization of foreign policy itu ada bagusnya. Oke. Keputusannya cepat, ya kan? Bisa pendekatan personal itu bisa langsung ke leader to leader, lebih impactful gitu loh, bisa lebih cepat. Oke. Tapi itu akan sangat tergantung kemampuan pemimpin, pengetahuan pemimpin, apa yang diperlukan oleh masyarakat, segala macam gitu. Oke. Dan itu harus ada paling nggak proses bottom up Oh, oke. dari kebijakan. Sekarang gini, Anda tadi mempertanyakan bagaimana implementasinya, bagaimana kebijakan-kebijakan luar negeri atau perjanjian itu bisa diimplementasikan, sedangkan Kementerian Luar Negeri tidak kurang diikutkan, kementerian lain tidak. Itu kan mereka harus merasa memiliki baru bisa diimplementasikan gitu di domestik gitu loh. Oke. Saya ingin ke Mas Philip, Anda sendiri mengenai kecepatan tadi Pak Prabowo dan juga mungkin personalisasi dari foreign policy tadi yang mana ada plus minusnya. Apakah Anda melihat ada arah ke sana juga dan bagaimana kita bisa membaca ke depannya kalau begitu? Yang pertama begini, mungkin kita harus pahami ulang bahwa sistem kita itu sistem presidensial. Dengan sistem presidensial, kekuasaan paling tinggi memang ada di tangan presiden. Karena presiden, kita tidak hanya ngomong presiden hari ini, seluruh presiden Indonesia sebelumnya punya hak prerogatif yang memang begitu luas. Sesuai dengan batas-batas konstitusi tentunya, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan mengenai hubungan luar negeri. Ini yang pertama. Yang kedua, pendulum di mana foreign policy making itu terjadi, dia berpindah entah dari Kemlu atau Kemhan atau ke istana. Itu menurut saya kalau melihat sejarah politik luar negeri Indonesia, itu juga adalah hal yang biasa-biasa saja. Misalnya dulu waktu tahun Timur, itu udah jelas pendulumnya bukan di Kemlu, pendulumnya ada di Kementerian Pertahanan misalnya. Atau misalnya Bu Dewi mengalami nih, waktu referendum, Pak Ali Alatas sedang di New York menegosiasikan, di Jakarta di sana diputuskan referendum, kan gitu. Ya kan Bu, jadi Pak Ali Alatas sedang ada di New York padahal sedang melakukan negosiasi-negosiasi terkait dengan bagaimana bisa mencari solusi yang lebih panjang lah kira-kira gitu dalam perspektif Indonesia. Sehingga bahwa pengambilan keputusan itu pindah entah dari Kemlu atau ke istana atau ke Kemhan, itu biasa saja. Apalagi teman-teman yang belajar hubungan internasional pasti tahu bureaucratic politics model dalam decision making. Itu adalah hal yang wajar. Yang paling penting adalah menurut saya
apakah kemudian yang dilakukan oleh negara itu dalam hal ini Indonesia masih konsisten dengan jalur politik luar negeri dan posisi yang diambil. Kan ketika ada presiden berganti, tentu saja siapapun yang jadi presiden punya keleluasaan sebetulnya. Kita akan mengkritisi, kita akan mendukung dan seterusnya, itu sesuai dengan apa yang dilakukan presiden. Misalnya tadi terkait dengan pertanyaan awal sebelumnya, kita harus memilih nggak antara Cina dengan Amerika atau tetap non-blok? Kan optionnya 3, tapi presiden mungkin berpikir ada option keempat. Kita postponing waktu untuk memilih, karena mungkin secara geopolitik semua orang tahu bahwa pada akhirnya akan harus memilih kalau sampai ke titik boiling point. Lalu kita harus postpone supaya kita tidak harus memilih, maka itu harus ada constructive engagement, mau dengan Amerika, mau dengan Cina. In between, maka dia harus lakukan diversifikasi, entah masuk BRICS, entah dengan D8, dengan OIC dan seterusnya. Menurut saya kalau dilihat dalam konteks seperti itu, kalau saya melihatnya, ini jadi kayak jubir. Gak apa-apa dong perspektifnya dong. Pernah ya? Pernah. Kalau dilihatnya dalam konteks seperti itu, sebetulnya yang dilakukan itu tidak terfragmentasi sebetulnya. Karena apa? Karena tadi mau postponing keharusan memilih itu, karena kepentingan utama Indonesia bukan apakah Cina atau Amerika yang lebih kuat. Kepentingan utama kita development. Dan development Indonesia tidak boleh didiktate dengan apakah Amerika dengan Cina berseteru sangat seru-serunya. Justru menurut saya negara seperti Indonesia itu harus mengingatkan semua negara tadi, Global South dan lain-lain, bahwa we have our very own interest, yaitu development, yang nggak boleh harusnya didefine oleh Amerika dengan Cina, dan itu yang harus dilakukan. Cuma kan kita karena terus terang aja mungkin ada bias terkait hubungan internasional dan lain-lain. Ini kan tadi periode yang dibilang Mas Tim, periode yang lagi berubah. Semua orang, semua negara sedang merekalibrasi politik luar negerinya, menghadapi Amerika yang mungkin hari ini dianggap oleh banyak orang irresponsible superpower misalnya gitu, cannot be trusted. Di sisi yang lain orang juga masih dengan Cina tidak terlalu percaya juga. Apakah Cina akan menjadi responsible superpower dan lain-lain. Semua negara menghadapi masalah sama dengan Indonesia. Tadi Mas Abdul Khalik bilang, kalau mungkin saya boleh beda pendapat sedikit, bahwa misalnya Indonesia deal dengan Amerika terburu-buru kemudian hasilnya buruk. Kalau kita lihat koran-koran negara-negara masing-masing ini, itu semua pemimpinnya dimaki-maki juga sama warganya. Anwar Ibrahim dimaki-maki oleh orang Malaysia. Kenapa kamu dealnya begini? Indonesia deal lebih baik. Pergi ke Filipina dimaki-maki juga presiden Filipina dan lain-lain, bahwa Indonesia bisa lebih baik. So it's about perspektif menurut saya kan. Karena itu, karena kita bicara setahun, mungkin tahun depan kalau ada diskusi tema ini lagi, baru kita bisa lihat ya impact-nya. Karena tadi mengenai follow up dan lain-lain, IUCEPA misalnya, European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu kan prosesnya bertahun-tahun, gitu. Bahkan untuk sign aja bertahun-tahun. Tahun ini baru bisa di-sign. Apalagi nanti implementasinya sudah pasti akan lama. Apalagi dampaknya. That's how diplomacy works, sama how foreign policy works menurut saya. Jadi menurut saya kritisisme terhadap foreign policy sangat diperlukan, dan menurut saya Indonesia hari ini maju sekali karena sudah bisa mengkritisi foreign policy. 10 tahun lalu nggak ada orang yang mengkritisi foreign policy ya Bu. Kayak presidennya semua dapat belangko kosong untuk melakukan hubungan luar negeri. Paling yang protes CSIS, Habibie Center, ya kan. Sekarang semua orang bicara tentang foreign policy. Menurut saya itu hal yang baik gitu. Wolf mau nambahkan? Saya ingin ini ini lucu nih karena kita been there done that ya. Saya lupa kalau Philip ini dia orang dalam sekarang. Dan Rizal orang dalam sebelumnya ya. Jadi tapi ini Mas Kholik dia observer ya. Ada benarnya di dalam sistem presidensial, presiden itu memang punya diskresi yang sangat besar. Dan malahan bisa memutarbalikkan seperti Trump langsung membuang semua yang dilakukan oleh Obama. Nah saya kira di Indonesia alhamdulillah itu tidak terjadi. Jadi saya paham kenapa misalnya Pak Prabowo merasa perlu pergi ke Cina, karena Cina mengundang dia dengan sangat cepat. Belum dia dilantik jadi presiden, itu Xi Jinping sudah menerima Pak Prabowo di Great Hall dan diterima sebagai head of state. Padahal itu belum dilantik ya, jadi memang kelihatan sangat eager. Jadi kita paham
dan juga dia datang kedua ke sana. Saya paham itu, tapi bukan berarti saya setuju untuk yang keduanya. Untuk pertama iya, tapi yang keduanya harusnya agak disis sedikit. Tapi ini Philip, apa yang disampaikan oleh Mas Kholik tentang seharusnya lebih banyak dilibatkan, memang ini bermasalah Mas Timothy, kan akhirnya menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Ketika ada MOU tentang kerjasama di wilayah maritim yang di overlapping maritime claim in the South China Sea. Padahal kita Indonesia konsisten sekali. Kita tidak punya overlapping claim dengan RRT. Di dalam undang-undang teritorial kita ada 10 negara tetangga, tidak ada satupun itu Tiongkok. Ya, jadi ketika itu dibuat undang-undang dan itu akan dilakukan kerjasama di wilayah di mana kita overlapping claim, itu nggak akan pusing itu nanti kalau seandainya akan ada kerjasama teknis, di mana koordinatnya, di mana itu titik kita punya overlapping claim. Karena Indonesia nggak punya perbatasan menurut undang-undang kita ya. Dan sementara di dalam MOU itu sendiri dikatakan based on respective national laws. Jadi dan ini kemudian akhirnya apa? Pak Menlu, dan Pak Presiden kan dimaki-maki oleh Hikmahanto, oleh semua para senior marah sama Hafaz. Anda yang ahli hukum laut ngapain? Kenapa tidak melindungi itu? Jadi dalam hal ini memang tetap diperlukan kehati-hatian. Jadi ketika itu kita terlalu presidential led dan benar bahwa staf khusus dan orang-orang dekat itu adalah dipercayakan untuk men-shape ya. Tetapi tetap kita at the end of the day kalau itu ada aspek-aspek yang teknis itu tetap harus dilibatkan orang dalam. Tetap butuh safeguards lah. Iya, banyak mata dan ahli hukum barangkali juga. Oke, Mas Abdul Kholik mau menambahkan? Ya, saya harus membandingkan ya, karena ini kan kita ngomongin presidential system ya. Saya harus membandingkan dengan ketika Pak SBY jadi presiden ya kan. Nggak bisa gini, Pak SBY juga sangat aktif ya kan. Sangat kelihatan intensinya untuk going global gitu ya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak SBY itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pada satu saat ya itu ada ketegangan antara istana dengan Pejambon ya kan. Di mana Pak Dino ya kan sangat perannya sangat besar dalam men-shape kebijakan luar negeri Indonesia karena dia sangat dekat dengan Presiden SBY. Kalau nggak salah rencana membuat Indonesian version of West Wing ya kan, bagaimana menjadi penasehat presiden di bidang luar negeri. Dan kita waktu itu punya 2 jubir, satu jubir dalam negeri dan satu jubir luar negeri, ya kan. Tapi sedemikian istana itu mau mengambil alih, dia tidak meninggalkan Kementerian Luar Negeri. Gitu. Pak Hasan Nurayuda itu tetap sangat kuat profilnya di mata presiden. Proses-proses pengambilan keputusan luar negeri itu sangat peran Kementerian itu sangat besar. Sangat dilibatkan. Sangat dilibatkan gitu. Saya ikut summit, saya ikut kemana-mana gitu meliput dengan presiden karena saya memegang 2 bid waktu itu Kementerian Luar Negeri dan Istana, jadi saya bisa membandingkan tuh bolak-balik gitu. Inikah blind spot yang kalau menurut Anda terjadi pada saat ini? Belum sampai ke sana. Ini memang cuma membandingkan bahwa ada pilihan gitu loh. Bukan misalnya istana sentris gitu. Presiden yang menguasai, enggak. Ada kita punya contoh sebelumnya di mana itu praktisnya itu bisa dua-duanya bersaing sehat gitu. Antara Pejambon dan istana yang menghasilkan ide-ide yang bagus gitu loh untuk Indonesia. Mungkin dan ini yang menurut Anda harusnya saat ini menjadi masukan untuk istana. Iya, saya bukan saya begini, ini kan untuk kemajuan pastinya. Kritiknya bukan untuk menjatuhkan
kepemerintahan Pak Prabowo gitu. Yang kedua adalah kalau menurut saya blind spotnya, karena mungkin udah waktunya, blind spotnya itu adalah ini, ada peluang kalau sangat personal pendekatannya, itu ada peluang di mana gampang manipulasi terjadi gitu terhadap pemimpin kita gitu. Misalnya gini, kita tahu untuk Indonesia udah kita menghandle Pak Prabowo aja gitu. Kelemahannya apa? Ya kan? Kelemahannya dipuji-puji atau apapun itu nantinya ya kan tinggal sangat gampang untuk menggiring Indonesia untuk suatu tujuan tertentu dari negara-negara, terutama negara-negara besar ya. Gitu. Oke, ini dari dalam apa dari luar maksudnya? Dari luar, dari luar. Jadi itu sangat diberi peluang. Jadi maksud saya kalau satu orang yang menentukan itu lebih gampang Indonesia dihandle oleh negara-negara besar gitu. Daripada banyak yang bisa ada yang mencek gitu loh. Lagi-lagi ada yang safeguard yang menjaga. Betul. Gitu ya. Oke, itu catatannya ya. Itu yang sebenarnya sudah saya tutup, saya ingin singkat saja blind spot yang harus diingatkan kalau ke entah itu Kementerian Luar Negeri ataupun Istana, singkat-singkat, Ambassador. Saya punya 2 usul ya, singkat saja. Jadi untuk menghindari problem-problem yang tadi disampaikan oleh Mas Abdul Kholik, itu saya kira apa yang sudah dicita-citakan sejak zaman Pak Hasan Wirayuda, yang sampai sekarang belum terjadi, itu buku putih tentang politik luar negeri. Jadi daripada kita ribut nih menebak-nebak, ini pemerintah mau kemana sih? Jadi buku putih politik luar negeri itu wajib untuk segera disusun oleh Kemlu. Yang kedua, hidupkan kembalilah Foreign Policy Breakfast yang juga dimulai oleh Pak Hasan Wirayuda, di mana Menlu bisa berdialog dengan stakeholders mengenai berbagai isu yang berkait dengan politik luar negeri. Nah ini 2 inisiatif kelihatannya kecil, tapi menurut saya cukup penting gitu. Straightforward, thank you Ambassador. Mas Philip? Ya, blind spotnya menurut saya ada 2. Yang pertama kalau kita secara geopolitik tadi ya mengarah ke negara A, negara B atau blok A atau blok B. Blind spotnya adalah kalau ada regime change di negara yang bersangkutan. Dan itu menurut saya tetap harus diantisipasi bahwa we cannot put our eggs in one basket. Itu satu prinsip pertama. Yang kedua blind spotnya adalah major disruption. Satu, mungkin climate udah jelas, bencana hari ini yang kita bicarakan itu udah clear. 2, pandemi yang kemarin terjadi masih mungkin terjadi lagi dan itu akan disrupt everything. Sehingga domestic frontnya harus kuat. Kalau kita sibuk dengan urusan luar negeri tetapi domestic frontnya tidak kuat, maka itu akan menjadi blind spot yang mungkin akan menghambat apa yang ingin dicapai melalui perjuangan melalui politik luar negeri Indonesia. Thank you. Prof. Dewi? Ya kalau saya kembali karena Rizal mengatakan saya memang sangat peduli dengan kawasan ini. ASEAN ini bagaimanapun ada region kita yang terdekat. Dan memang ada rotasi keketuaan ASEAN. Tetapi tidak ada rotasi kepemimpinan di dalam ASEAN. Indonesia dianggap sebagai natural leader ya di dalam ASEAN dan ini missing. Nah, kita sangat khawatir di dalam ASEAN ini ada tarikan dari luar, tantangan eksternal dari geopolitik, ada konflik di Myanmar yang nggak selesai-selesai, kemudian ada konflik antara Kamboja dan Thailand dan sebagainya. Jadi ASEAN is in disarray. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan luar kalau kita sendiri tidak kohesif di kawasan ini. Kalau nanti masing-masing bisa ditarik oleh magnet-magnet yang lebih kuat. Nah, orang semuanya melihat ke Jakarta atau nanti barangkali ke Nusantara ya. Orang melihat ke Indonesia yang memainkan natural leadership ini. Indonesia kaya biasanya dengan ide, dengan kemampuan untuk merangkum semuanya. Ini saya kira perlu ditingkatkan kembali. Saya kira setiap tadi ya, masukan dan mungkin pinpoint kepada blind spot dari para pakar-pakar tadi is very golden menurut saya, bahwa itu yang harus diperhatikan. Kalau memang tadi diargumentasi bahwa kita sedang dalam kondisi baik, ini juga adalah karena kerja-kerja yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun belakangan. Yang kita ingin lihat adalah ke depannya, jangan sampai kita akan lebih buruk dari ini, harus selalu lebih baik dan itu ditentukan oleh apa yang dilakukan sekarang. Dan catatan dari para
pembicara kita adalah bahwa jangan pernah lupa bahwa apa yang dilakukan di dalam negeri, apa yang dilakukan oleh stakeholders di dalam negeri juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting kalau kita memang punya target-target besar di luar negeri. Dan momentum ini sangat-sangat menentukan karena yaitu kekuatan-kekuatan besar di luar negeri ini sedang mencoba untuk saling menggantikan dan jangan sampai kita terjebak di saat gajah-gajah berkelahi, janganlah kita menjadi rumputnya gitu. Setidaknya itu yang akan kita inginkan menjadi target untuk Foreign Policy Indonesia masa depan. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pembicara kita. Terima kasih Prof. Philip, Ambassador dan juga Mas Abdul Halik, terima kasih banyak atas insight-nya. Saya kembalikan ke Sarah, silakan Sarah. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Timothy Marbun sebagai moderator dan juga terima kasih kepada seluruh panelis kita. Dan kami mohon berkenan kepada seluruh panelis dan juga moderator untuk tetap berada di atas panggung dan juga bersiap untuk menerima token of appreciation dan juga berfoto bersama sebagai tanda terima kasih dari Foreign Policy Community of Indonesia. Yang pertama, token of appreciation akan diserahkan kepada Profesor Dewi Fortuna Anwar. Terima kasih Prof. Dan berikutnya juga akan diserahkan kepada Dr. Philips Vermonte. Dan selanjutnya kepada panelis kita Dr. Rizal Sukma dan kepada Bapak Abdul Halik. Dan pastinya terima kasih juga kepada moderator kita Timothy Marbun. Berikan tepuk tangan sekali lagi dan kami mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu kepada moderator dan juga panelis untuk dapat bersiap dan juga mengarahi tim dokumentasi. Kami mohon arahannya untuk dapat mengabadikan momen ini. Saya akan bantu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa. Karena kita baru saja merampungkan sesi A2, an overview of President Prabowo's foreign policy in the first year, direction, trends, insights, patterns, management, and possible blind spots. Dan kita masih akan ada sesi selanjutnya, Bapak dan Ibu dan juga hadirin di sini di hall atau Citizen Diplomacy Hall. Oleh karena itu kami mohon untuk jangan kemana-mana, tetaplah berada di sini karena we will be taking a short break. Kita akan rehat sejenak saja untuk bersiap memasuki sesi berikutnya. Di mana di sesi berikutnya kita akan bersama-sama ikuti the largest defense procurement in Indonesian history. Where are we going with this and what is the strategy behind this?